pada pukul 2,47 dini hari, langit Damaskus tidak menyala karena fajar melainkan oleh kilatan rudal. Warga baru saja melewati malam yang tenang, namun dentuman mendadak mematahkan tidur kolektif kota tua itu. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Suriah. Targetnya, depot senjata di pinggiran Damaskus, kompleks logistik di Quneitra, dan fasilitas militer yang dianggap terkait dengan Iran. Dari Jabal Kasyon, terlihat jelas lidah api menjulur ke langit. 3 rudal berpemandu presisi menembus sistem pertahanan S-200 Suriah. Sistem ini, yang dahulu menjadi kebanggaan era Soviet hari ini, tak mampu menahan arus serangan elektronik modern. Ledakan terjadi dalam 3 gelombang, menghancurkan gudang, melelehkan beton, dan melemparkan bara ke pemukiman warga. Dari laporan resmi, setidaknya 26 orang tewas. 11 diantaranya adalah tentara Suriah, 7 berasal dari milisi lokal yang sedang bertugas, dan sisanya adalah warga sipil yang tidak bersalah terjebak antara langit yang terbakar dan tanah yang terbelah. Kamera ponsel merekam wajah anak-anak berlumuran debu, tubuh perempuan tergeletak di tangga, dan para pemuda membawa tandu darurat dari pintu rumah mereka. Alasan serangan, pemerintah Israel menyatakan mereka mencegah pengiriman senjata dari Iran menuju Hizbullah. Tapi tidak ada bukti konkret yang dipublikasikan. Tidak ada rekaman radar. Tidak ada konferensi pers dari pihak ketiga. Hanya satu narasi yang diklaim sepihak dan itu cukup. Rupanya, untuk menjatuhkan bom di atas kepala orang lain. Reaksi dunia seperti biasa tidak seimbang. Iran dan Rusia langsung mengecam. Moskow menyebutnya pelanggaran terang-terangan atas kedaulatan negara. Teheran, dalam siaran resminya, menyatakan akan ada harga yang dibayar. Namun, dari Washington dan Brussels, hening. Sunyi senyap yang terasa lebih keras dari suara rudal itu sendiri. Dalam waktu beberapa jam, tagar Damascus Burning mulai menyebar di media sosial. Di jalanan Suriah, bukan hanya bangunan yang runtuh, tapi juga rasa kepercayaan pada sistem internasional. Lagi-lagi, satu negara berhak menjadi hakim, juri, dan algojo tanpa proses, tanpa klarifikasi, tanpa pengadilan. Presiden Suriah, dalam pidato darurat, tidak menyebut nama negara secara langsung, tapi kalimat terakhirnya cukup jelas. Jika rumah kami terbakar, kami tidak akan mati dalam diam. Kami akan menjawab dengan cara yang belum pernah mereka duga. Dan dari titik ini, tanggapan yang dimaksud tidak hanya menjadi wacana, ia akan menjelma menjadi tindakan. Tapi bukan dengan serangan balasan biasa. Bukan hanya rudal ke pos militer. Yang terjadi berikutnya akan mengubah geografi, mengganggu keseimbangan regional, dan merobek kenyamanan semu dari mereka yang merasa tak tersentuh. Ini bukan hanya konflik. Ini adalah cermin dari dunia yang diam saat keadilan dirampas dari udara. 18 jam setelah Damaskus diluluh lantakan oleh serangan udara Israel, Suriah bergerak. Bukan dengan retorika, bukan lewat konferensi pers, tetapi dengan tindakan yang mengubah peta. Tepat pukul 3:15 pagi, dari suatu titik militer yang dirahasiakan dekat Homs, rudal balistik 82Q diluncurkan. Tidak ada sirene peringatan, tidak ada pesan diplomatik. Rudal itu meluncur dalam keheningan, membawa kepala peledak seberat 1 ton, diarahkan dengan presisi milimeter, menuju jantung infrastruktur vital Israel, Bendungan Esdraelon. Bendungan ini tidak hanya menyuplai air ke 12 kota besar, Haifa, Nazareth, Afula, hingga bagian dari Tel Aviv, tetapi juga menjadi simbol stabilitas logistik Israel di Hufur Utara dan Tengah. Sistem radar Iron Dome tidak merespons. Beberapa analis menyebut rudal 82Q, yang dikembangkan Suriah dengan bantuan teknis dari Iran dan Korea Utara, memiliki kemampuan siluman dan daya tembus tinggi. Tidak terdeteksi sistem pertahanan konvensional. Di layar monitor pusat komando, lintasan rudal terlihat seperti garis lurus dingin, tanpa gangguan dan pasti. Para analis intelijen Israel hanya sempat mengirim satu sinyal darurat sebelum koneksi terputus. Serangan ini bukan hanya balasan. Ini adalah pesan bahwa medan perang kini bukan lagi perbatasan melainkan logistik, pasokan air, dan infrastruktur sipil. Bahwa tanah yang mereka injak pun bisa jadi target bila langit tak lagi adil. Dan dari detik ini, dunia akan melihat apa yang terjadi saat bendungan runtuh. Pukul 21:41 waktu setempat. Sebuah dentuman keras mengguncang wilayah Esdraelon. Rudal balistik 82K, buatan Suriah menghantam tepat di bagian tengah bendungan terbesar Israel. Tidak meledak di udara, tidak meleset sedikit pun. Rudal itu menembus dinding beton raksasa, menghantam inti struktur, lalu meledak dalam sunyi yang mematikan. Dalam waktu kurang dari 20 detik, retakan besar menjalar seperti luka terbuka. Bendungan runtuh. Air yang selama puluhan tahun dikendalikan untuk kehidupan kini berubah menjadi arus kematian.
Gelombang pertama menyapu segalanya. Pembangkit listrik, jalur evakuasi, kawasan industri, dan permukiman yang padat penduduk. Di Haifa, sirene peringatan berbunyi tapi sudah terlambat. Di Afula, siaran radio memutar ulang imbauan evakuasi namun sinyal hilang. Di Nazareth, kamera pengawas menangkap momen dramatis. Bus terseret banjir, tiang lampu tumbang, pasar rakyat hanyut seperti perahu kertas. Pemerintah Israel langsung mengumumkan status darurat nasional 11 menit setelah ledakan. Tapi bagi ribuan warga, semuanya sudah terjadi terlalu cepat untuk dicegah, terlalu besar untuk dipahami. Ini bukan hanya bencana teknis. Ini adalah titik balik saat manusia menyadari bahwa tembok beton tidak selalu kuat, bahwa teknologi tidak selalu siap, dan bahwa perang, bila menyentuh infrastruktur sipil, akan selalu pulang ke rumah. Di dataran Galilea, air tidak hanya menenggelamkan kota, ia menenggelamkan rasa aman. Dan air tidak pernah memilih siapa yang harus disapu. Tidak ada suara bom kali ini, hanya gemuruh air yang membesar setiap detik. Ketika bendungan es Drylon pecah malam sebelumnya, masyarakat belum tahu bahwa yang runtuh bukan hanya tembok beton, tetapi rantai logistik seluruh negeri. Dalam waktu kurang dari 12 jam, air bah meluncur sejauh 150 km, menyapu wilayah Galilea, membanjiri pusat kota Nazareth, melumpuhkan Haifa, Afula, dan menenggelamkan sebagian wilayah timur Tel Aviv. Sungai-sungai yang dulunya dijinakkan dengan teknologi kini kembali jadi pemangsa. Jalan raya nasional berubah menjadi aliran deras, listrik padam total, saluran air bersih terputus, rumah sakit dibanjiri air, bahkan sebelum dibanjiri pasien. Kamera udara dari petugas penyelamat menangkap gambar-gambar yang tidak pernah diharapkan terjadi di wilayah yang dikenal dengan infrastruktur canggih ini. Anak-anak mengangkat adik mereka di atas papan styrofoam, orang tua duduk diam di atap rumah, sambil memeluk anjing peliharaan. Dan ambulans terapung di jalan tol, bukan menuju rumah sakit, tapi menjauhi air. Lebih dari 18 juta warga terdampak. Sekitar 4 juta di antaranya kehilangan tempat tinggal. 1-2 juta harus dievakuasi ke zona darurat yang darurat itu sendiri. Banyak dari mereka tidak sempat membawa apapun selain pakaian di badan dan sepotong dokumen identitas. Ironis, bagi negara yang mengklaim selalu siap, hampir semua jalur evakuasi justru tergenang pertama. Pemerintah menyatakan ini sebagai situasi luar biasa yang tak terduga. Tapi publik bertanya, bagaimana mungkin sistem peringatan dini tidak berbunyi sebelum air tiba? Mengapa bendungan sebesar itu tidak memiliki proteksi berlapis? Mengapa warga sipil selalu menjadi pihak terakhir yang mendapat informasi? Lebih dari bencana lingkungan, ini adalah krisis kepercayaan. Kepercayaan pada sistem, pada kesiapan, dan pada janji-janji bahwa kita akan aman. Kota-kota yang dulunya berdenyut dengan kehidupan malam kini tenggelam dalam senyap. Lampu-lampu padam, sinyal telepon hilang, dan suara yang tersisa hanyalah tangis dan perintah evakuasi dari speaker portable. Apa arti peradaban jika satu rudal dapat membuat 17 kota lumpuh tanpa tembakan lanjutan? Apa artinya keamanan jika air lebih cepat dari pemerintah? Di tengah malam yang tak berakhir, Israel tidak sedang berperang di garis depan. Mereka tenggelam di dalam negeri mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya, bukan senjata, tapi banjir yang menghapus batas antara pusat dan pinggiran, kuat dan lemah, siap dan lengah. Pukul 4:58 dini hari, Kementerian Air Israel mengeluarkan pernyataan singkat. Diperkirakan 110 juta meter kubik air telah keluar dari waduk es Drylon. Tidak ada keterangan tambahan, tapi seluruh negeri sudah tahu, sistem nasional telah tumbang. Banjir tak hanya membanjiri rumah, ia menyapu habis fondasi teknis sebuah negara modern. Lebih dari 9 kota besar seperti Haifa, Nazareth, Petah Tikva, dan sebagian Tel Aviv berada dalam status evakuasi total. Bus dan ambulans tak bisa masuk. Truk bantuan pun tidak tahu harus kemana, karena semua peta sudah tidak relevan. Jalan tol ditutup, rel kereta lenyap di bawah lumpur. Bandara Internasional Ben Gurion, pintu keluar utama Israel, dinyatakan tidak operasional tanpa batas. Bukan karena ancaman udara, tapi karena air telah menenggelamkan seluruh rute darat menuju terminal utama. Komunikasi juga runtuh. Internet terputus di 40% wilayah tengah. Jaringan telepon seluler hanya aktif secara lokal, tanpa koneksi nasional. Ratusan ribu keluarga tak dapat menghubungi kerabat mereka. Di banyak tempat, warga menulis nama di atas karton bekas dan mengangkatnya ke arah drone penyelamat, sebuah pemandangan yang lebih mirip bencana banjir di negara dunia ketiga, bukan di Israel. Tentara Israel yang selama ini dikenal bergerak cepat kali ini diam. Prioritas mereka bukan warga sipil, melainkan penyelamatan instalasi militer, pusat komunikasi, dan reaktor strategis. Warga yang ditinggalkan mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya yang dilindungi oleh negara?
dan siapa yang dianggap bisa dikorbankan. Media nasional dan internasional mulai menyebut insiden ini sebagai skenario yang lebih buruk dari serangan nuklir. Bukan karena jumlah korban semata, melainkan karena efek sistemik air tidak hanya menghancurkan benda, tapi juga menghapus semua fungsi dasar kehidupan masyarakat modern. Listrik padam, air bersih tercemar, distribusi makanan berhenti, bahkan rumah sakit yang masih berdiri tidak bisa beroperasi tanpa pasokan. Lebih dari sekadar bencana alam, ini adalah kebangkrutan logistik. Saat air menyapu gedung, ia juga menguji janji-janji sistem tentang kesiapsiagaan, solidaritas, dan ketahanan nasional. Dan yang kini terlihat adalah kesunyian institusi, bukan keberanian negara. Ketika seluruh sistem lumpuh hanya karena satu bendungan runtuh, masyarakat mulai bertanya, apa arti kemajuan jika tidak bisa menyelamatkan yang paling sederhana kehidupan? Hari kedua, setelah bendungan Esdraelon jebol, bukan hanya air yang membanjiri Israel, tapi juga kemarahan publik. Di banyak rumah sakit, lorong-lorong penuh sesak. Pasien dibaringkan di lantai karena ruang rawat sudah tak tersisa. Di luar, ratusan orang masih menunggu evakuasi yang tak kunjung datang. Beberapa bahkan sudah lebih dari 24 jam terjebak di lantai 2 rumah mereka, tanpa air bersih, tanpa makanan. Sementara itu, kantor pemerintahan pusat di Yerusalem sibuk dengan rapat. Tayangan langsung dari media nasional menunjukkan suasana ruang krisis. Peta besar di dinding, para menteri berbisik-bisik, dan Perdana Menteri hanya berkata singkat, kami sedang berusaha sekuat tenaga. Namun di luar sana, suara-suara lain mulai terdengar. Pihak oposisi langsung melancarkan kritik. Ini bukan bencana pertama, tapi respons paling lambat sepanjang sejarah, kata salah satu anggota Knesset. Mereka menyebut pemerintah kehilangan kendali, gagal mengkoordinasikan antara militer, penyelamat sipil, dan Kementerian Kesehatan. Banyak jalur evakuasi tumpang tindih. Bantuan tidak sampai, dan warga tidak tahu harus percaya siapa. Protes mulai bermunculan. Di Haifa, sekelompok warga berdiri di tengah genangan lumpur, mengangkat poster bertuliskan, kami basah, pemerintah kering. Sementara itu, di Nazareth, ratusan orang berbaris di depan balai kota, menuntut penjelasan, mengapa tidak ada peringatan dini, mengapa tentara hanya fokus pada infrastruktur militer, dan bukan pada perlindungan warga sipil. Di Petah Tikva, tayangan drone menunjukkan sebuah kawasan perumahan belum tersentuh tim penyelamat. Tidak ada perahu, tidak ada logistik. Hanya bendera putih buatan dari sprei yang dikibarkan di Bancong Tengba. Sistem transportasi Israel yang selama ini jadi kebanggaan berhenti total. Jalur kereta api tergenang. Bandara Ben Gurion masih lumpuh. Pelabuhan Ashdod tidak bisa digunakan. Jalan raya ditutup karena retakan dan genangan dalam. Negara yang dikenal dengan teknologi dan ketahanan kini lumpuh di hadapan air. Di saat warga bertanya-tanya, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Yang terdengar dari pemerintah adalah janji tanpa jadwal. Dan dari situ, bencana ini berubah bentuk, bukan lagi sekadar banjir, tapi krisis legitimasi. Sebuah momen di mana rakyat basah kuyup dan kekuasaan terlihat kosong. Banjir telah surut di beberapa kota, tapi gelombang berikutnya datang dari arah yang berbeda. Bursa saham Tel Aviv Stock Exchange ditutup mendadak pagi itu. Layar-layar elektronik di ruang perdagangan padam, dan bank-bank besar menghentikan semua transaksi dalam dan luar negeri. Perdagangan digital terganggu, ATM offline. Transfer lintas wilayah tertunda tanpa batas. Kementerian Keuangan mengeluarkan peringatan bahwa dana cadangan nasional hampir habis. Kita berada di ambang keuangan darurat, ujar seorang pejabat secara singkat. Pemerintah mengirim permintaan bantuan ke PBB, Washington. Tapi 48 jam telah berlalu tak ada tanggapan resmi. Di dalam negeri, tekanan meningkat. Kabinet Benjamin Gantz dikepung kritik. Tidak hanya dari oposisi yang menuduh kelambanan, tapi juga dari masyarakat yang merasa ditinggalkan. Di jalanan Tel Aviv, poster-poster bermunculan. Kami butuh penyelamat, bukan pidato. Ketika air menghancurkan dinding beton, krisis ini menghantam pilar kepercayaan. Bagi banyak warga, masalahnya bukan hanya logistik tapi legitimasi. Apa yang dulunya disebut kekuatan ekonomi regional, kini rapuh. Ketika air merusak infrastruktur, politik pun ikut retak. Dan dari reruntuhan itu, suara rakyat menggema. Bukan hanya rumah kami yang tenggelam, tapi harapan kami juga. Israel tidak tenggelam karena roket, tapi karena keyakinan bahwa segala hal bisa dikontrol termasuk alam. Sebuah negara yang selama ini membanggakan pertahanan mutakhir, kini runtuh bukan oleh ledakan, melainkan oleh air yang datang dari arah yang tidak mereka perkirakan. Para analis menyebut ini sebagai pelajaran tentang perang non-konvensional, bahwa satu rudal, jika diarahkan secara strategis, bisa menghancurkan lebih dari sekadar infrastruktur.
ia bisa merobohkan seluruh kepercayaan pada sistem. Dan kini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Israel akan mampu bertahan dari gelombang ini, atau justru tenggelam oleh strategi yang dulu mereka gunakan terhadap orang lain? Karena air kali ini bukan turun dari langit. Ia datang dari kesombongan, dari kegagalan membaca peringatan, dari keyakinan bahwa tembok tinggi dan teknologi canggih bisa menahan segalanya. Simpan video ini, bagikan jika menurutmu penting, dan tinggalkan komentar. Apakah ini akhir dari satu era, atau awal dari perhitungan yang lebih dalam?